Orang yang kita benci, Tuhan sayang. Kami yang mereka benci, Tuhan sayang. Dan Tuhan itu tidak pilih-pilih kasih. Yang terpenting kami orang Papua adalah harus ada dalam Tuhan. Oke, pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, di sini bersama saya Nies dan juga ada Kakak Joshua Pakage. Bersama kakak Yosua Pakage, salah satu hamba Tuhan yang sangat inspiratif, fenomenal. Kita sudah lakukan diskusi yang pertama, itu diskusi tentang gambar diri, dan diskusi kedua ini pace dia tentang saya untuk kita bicara tentang kakak Yosua sendiri menantang ke saya untuk kita diskusi tentang judulnya sangat kontroversial, dan saya juga penasaran, dan hal ini membuat saya datang ketemu kakak Yosua untuk kita bercerita. Kakak, mungkin judul kita hari ini seperti apa kakak? Kakak pengen bicara seperti apa nih? Judul kita hari ini adalah judulnya Kau Bukan Binatang. Wow guys semuanya, kau bukan binatang. Dan ini sesuatu yang jarang sekali. Kau bukan binatang. Kenapa dan mengapa? Kakak Yosua kasih saya topik dalam konteks Alkitab, konteks motivasi, bagaimana kita menghargai kita kehidupan ini. Dan kita kan makhluk yang memang sangat mulia, cipta Tuhan yang sangat mulia. Amin. Namun kenapa Kakak Yosua tertantang, tergerak hati untuk bicara, kau bukan binatang. Kita manusia yang sangat mulia. Mungkinkah kakak ada pesan-pesan moral yang mau disampaikan terhadap rasis kemarin rasis yang menyebar luas ke seluruh Indonesia ini mempengaruhi orang Papua, inikah atau bagaimana? Kakak Yosua mau pesan sebagai hamba Tuhan jalanan, apa Kakak Yosua pengen kasih tahu ke publik apa? Sebenarnya situasi atau hal negatif yang terjadi itu menurut saya kami sebagai orang Papua pun keliru mengenal diri sendiri. Betul, setuju. Kenapa saya bilang kami sudah keliru mengenal diri kami sendiri? Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Setuju. Tuhan itu bukan monyet yang menciptakan monyet. Betul. Maksudnya begini, Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu tujuan setiap benda atau makhluk yang bernapas punya hidup, perjalanan. Kalau Tuhan menciptakan monyet, memang Tuhan takdirkan monyet seperti itu. Kalau Tuhan ciptakan anjing, memang Tuhan takdirkan anjing sudah seperti itu. Bahkan manusia. Maka itu situasi kemarin masalah orang katakan kepada kami orang Papua monyet. Semua kami orang Papua, bahkan teman-teman yang non Papua yang lahir besar Papua pun menanggapi dengan cara mereka masing-masing. Mereka menanggapi dengan cara mereka masing-masing, dan mereka mengambil tindakan dengan cara masing-masing. Demikian saya juga. Saya menanggapi situasi itu dengan cara saya, dan saya mengambil tindakan dengan cara saya. Yang saya mengambil tindakan dengan cara saya adalah saya tahu bahwa Tuhan tidak ciptakan saya monyet, dan untuk apa saya reaksi? Iya, betul. Saya tahu bahwa Tuhan sekali menciptakan saya manusia, tetap manusia. Betul. Setuju. Terus untuk apa saya reaksi? Betul. Pertanyaan saya begini ke Ade. Coba Ade bilang kakak Joshua monyet. Kakak Yosua monyet kok. Saya berubah jadi monyet? Tidak. Itu lucu kan? Bilang kakak Joshua anjing. Kakak Yosua anjing. Saya berubah jadi anjing? Tidak. Itu tidak. Terus apa yang membuat saya harus reaksi? Mungkin ketidakpuasan karena kita manusia tetap manusia ya. Iya. Kalau saya mengenal diri saya dengan baik, saya tidak akan pernah reaksi. Betul. Firman Tuhan bilang pembalasan itu haknya Tuhan. Untuk apa kita mau campur tangan? Betul. Kalau Tuhan punya tanggung jawab. Setuju. Terus sekarang kakak bilang mulai. Kau bilang kakak Yosua tadi monyet toh? Tadi bilang kakak Yosua anjing toh? Coba bicara ulang lagi. Aduh, saya tidak berani kan. Coba dulu. Karena itu ciptaan Tuhan. Waktu Ade bilang kakak monyet,
Dalam pikiran ada apa? Ya, sebenarnya kalau untuk saya itu, kalau dalam kontekstual saat ini tidak. Kalau dalam kontekstual kemarin rasis itu mungkin luapan kata-kata emosional dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya menurut saya. Tapi perlu ada didikan firman Tuhan. Mungkin mereka belum kenal Tuhan, bagi saya mungkin seperti begitu. Waktu kau bilang kakak monyet, Ya, waktu Ade bilang kakak anjing, ya, waktu Ade bilang saya binatang, kakak binatang, ya. dalam kakak Ade punya pikiran ada monyet kah tidak? Tidak ada. Ya, Ini yang ada dengar baik. Waktu Ade bilang kakak monyet, dalam pikiran Ade ada monyet. Waktu Ade bilang kakak anjing, dalam pikiran kakak ada anjing. Dalam pikiran Ade ada anjing. Waktu Ade bilang kakak binatang, dalam pikiran Ade ada binatang. Berarti siapa yang binatang? itu tidak. Kalau ada Ade punya pikiran nggak ada binatang, berarti siapa yang ada binatang? Tuh, tuh. Berarti saya maksudnya. Berarti orang yang bicara rasis kemarin ini, mereka sebenarnya gambar mereka seperti itu ya. Sederhananya, Ya. kalau Ade bilang kakak anjing, dalam pikiran Ade ada anjing. Betul. Berarti Ade anjing. Tuh. Ya, tuh, tuh, Karena Tuhan ciptakan Ade punya pikiran ini tidak taruh pikiran anjing dalam Ade punya pikiran. tuh. Tuhan ciptakan Ade punya pikiran, ciptakan Ade dan taruh pikiran dalam Ade punya pikiran ini. Tuhan ciptakan Ade serupa dan segambar Allah. Titik. Ya, setuju. Sekali Tuhan ciptakan kita manusia sebagai manusia, Tuhan tidak akan mengubah jadi binatang. Amin, setuju. Kita Maka adalah gambar Allah. Ya. Maka itu sederhananya begini. Kita punya kekristenan yang sesungguhnya itu bukan dalam situasi kita masih baik-baik, Betul. enak-enak. Tapi dalam situasi yang rumit, masalah, tantangan, cobaan, baru kita punya kekristenan sejati itu muncul di situ. Betul. Dan saya kenapa bilang kita orang Papua gagal mengenal kita punya diri sendiri. Betul. Kita punya Tuhan tidak salah ciptakan kita sebagai orang Papua, rambut keriting, kulit hitam. Titik. Ya. Sekali Tuhan ciptakan orang Papua, tetap orang Papua sampai kita mati. Betul, setuju. Maka itu kalau kita reaksi, yang salahnya ada pada kita. Betul. Betul, betul. Jadi tanggapan Kakak Yosua terhadap rasisme kemarin menurut pandangan Alkitab seperti apa? Tidak perlu kita reaksi. Tidak perlu kita reaksi ya. Tidak perlu kita ambil alih tanggung jawabnya Tuhan. Situasi kemarin itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita yang Yesus ajarkan adalah mengampuni dan menerima mereka. Amin. 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 Tanggung jawab Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Amin. Kalau kita tanam pohon rica, tidak mungkin kita tuai tomat. Betul. Kalau kita tanam rica, kita akan tuai rica. Amin. Kita punya perbuatan, akan kembali kita menuai itu. Amin. Maka itu tidak perlu kita reaksi. Betul. Dan ada orang yang bilang Papua akan punah. Tapi saya bilang Papua tidak akan pernah punah. Kenapa saya bilang Papua tidak akan pernah punah? Karena Papua ini dirancang Tuhan. Ya, di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Betul. Ada maksud. Ada maksud Tuhan. Betul. Maka itu apapun situasi, apapun pergerakan yang membuat orang Papua ini akan habis, menurut saya, menurut pandangan Alkitab, tidak akan pernah terjadi. Setuju. Papua ini ada dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Maka itu kami orang Papua semua harus melihatnya kepada Tuhan, bukan masalah. Betul. Betul. Kalau kami orang Papua melihat kepada Tuhan dan bukan masalah, masalah itu urusan Tuhan. Urusan kita lihat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang besar itu yang akan buat perkara besar dalam tanah Papua ini. Betul. Setuju, setuju. Begitu. Setuju. Contoh, ini yang sederhananya seperti ini. Ya. Ada lihat, terjadi di daerah pegunungan, Duga, Ilaga, beberapa daerah. Kita punya saudara-saudara dan non Papua. Ya. Dong bunuh kita orang Papua. Ya. Terus kami orang Papua kecil hati, sedih, kecewa. Wah, harus atau tidak? Harus. Ya. Karena ini sebagai manusia. Ya. Kecewa kita, sedih kita, emosional kita kasih ke Tuhan. Betul. Berserah berupun pada Tuhan. Ya. Kasih ke Tuhan. Coba bayangkan. Kami orang Papua bunuh non Papua. Keluarga yang ditinggalkan dan berdoa ke dong punya Tuhan, dan itu lebih baik.
Amin. Sangat penting kita mengenal siapa itu Tuhan. Sangat penting kita mengenal siapa itu saya atau siapa itu kamu. Sangat penting sekali untuk kita mengenal tujuan hidup kita Amin. secara masing-masing. Kalau kita mengenal dengan baik, maka kita akan buat hal yang besar. Ya. Hampir pada umumnya kita ikut-ikutan dan cepat terpancing, cepat terprovokasi. Karena pertama, kami tidak mengenal siapa itu Tuhan. Amin. Kami tidak mengenal siapa itu kita atau pribadi masing-masing. Dan kami belum memahami tentang arti tujuan hidup. Betul. Kalau kita mengenal tiga hal ini yang baik, maka situasi apapun tidak akan pernah mempengaruhi kita. Betul. Amin. Boleh situasi di Papua negatif, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, kacau di mana-mana, terjadi boleh saja. Tapi siapapun yang dalam Tuhan tidak akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Amin. Amin. Yang terpenting adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tetap dalam Tuhan. Itu sangat penting. Saya pernah bilang pada Ade, kakak ini latar belakang hidup hancur. Kakak ini tidak punya tujuan hidup. Kakak ini anak terminal, anak aibun, anak pemabuk. Tapi ketika kakak berbalik ke Tuhan, dan ketika kakak berusaha untuk mengenal siapa itu Tuhan, di situ kakak terbentuk mulai mengenal siapa itu saya. Amin. Ketika kakak mengenal siapa itu Tuhan dan kakak mengenal siapa itu kakak, maka kakak menyadari apa yang harus kakak lakukan di Papua menyangkut tujuan Tuhan dalam kakak punya hidup. Begitu ada. Luar biasa ya pemirsa semuanya. Nah, ini mungkin pesan apa buat teman-teman yang berbicara Papua? Hal apa yang harus dilakukan teman-teman yang memperjuangkan masalah Papua? Sederhana saja. Agar mereka dibela, kami dihukum. Terus kami orang Papua dibunuh. Kami minta ke Tuhan, Tuhan hukum mereka, kami dibela. Pertanyaan saya, Tuhan dia itu berat sebelah atau Tuhan itu netral? Saya pikir Tuhan netral. Tuhan netral. Orang yang kita benci, Tuhan sayang. Kami yang mereka benci, Tuhan sayang. Dan Tuhan itu tidak pilih-pilih kasih. Yang terpenting kami orang Papua adalah harus ada dalam Tuhan. Jadi Kakak Yosua sendiri kan ini kan gambaran Tuhan yang dimaki-maki, bahasa rasis yang muncul ya. Dan ini kan sebenarnya rentetan kasus-kasus ini. Sebenarnya kasus rasis ini terjadi karena memang masalah cerita lalu, maksudnya masa politik yang masih dibungkam, masih belum diselesaikan secara kontekstual orang Papua itu sendiri. Dan rasis ini terjadi karena memang mahasiswa Papua di Surabaya itu menceritakan tentang PPRA, hal-hal yang lain, masalah-masalah lalu Indonesia belum selesaikan ya. Nah, tapi dan saya pengen tanya kepada Kakak Yosua, ini tindakan mahasiswa ini sudah benar atau tidak? Secara pandangan Alkitab dan pandangan hamba Tuhan seperti bagaimana menurut Kakak Yosua? Pandangan Alkitab, kalau pandangan Alkitab dengan pandangan hamba Tuhan belum tentu bisa penyesuaian dengan pandangan Alkitab. Karena situasi tidak bisa mendukung kami. Betul. Maka itu pandangan hamba-hamba Tuhan dengan pandangan Alkitab kakak tidak bisa samakan. Betul. Kalau secara keseluruhan hamba Tuhan punya pandangan tentang situasi kemarin. Betul. Dari kami melihat dari latar belakang masa lalu kami, masalah tanah Papua sampai sekarang, sebagai manusia tidak bisa terima situasi. Betul. Sebagai cara Tuhan, situasi ini ada untuk membentuk kita. Betul. Kita bisa lihat perjalanan firman Tuhan di Musa dengan Joshua, Kaleb. Mereka membawa keluar bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu butuh harga yang harus dibayar. Betul. Berpuluh-puluh tahun. Butuh proses untuk perjuangan. Untuk mau bawa keluar bangsa Israel dari Mesir, bayangkan laki-laki Musa ini, dia masuk lewat pintu minta kebebasan, tidak dikasih, dia keluar lewat pintu. Masuk lewat pintu, keluar lewat pintu. Dan itu berkali-kali tidak dikasih untuk bebas dong keluar dari daerah, dari Mesir. Tapi hebatnya Musa, dia tetap menghormati otoritas, dia tetap minta dengan cara yang benar.
masuk lewat pintu, keluar lewat pintu, masuk lewat pintu, keluar lewat pintu. Beberapa ulah yang Tuhan buat, bahkan Firaun mengeraskan hati. Terakhir anaknya Tuhan ambil. Disitulah Firaun dan bangsanya membebaskan bangsa Israel. Kata kuncinya ada dalam Tuhan dan ikuti instruksi Tuhan. Amin. Dengan cara seperti itu, lewati proses dan cara yang benar, kita akan dapat hal yang besar. Mendapatkan kemerdekaan Amin. dengan firman dan juga kemerdekaan Amin. secara badani. Amin. Maksudnya orang Papua bisa bebas dari Bisa bebas. ya. Bisa Jadi bebas. menurut Kakak Yosua sendiri pengaruh rasis ini kan sebenarnya masalah-masalah lalu ya. Cuman secara pesan hamba Tuhan buat pemerintah Indonesia seperti apa? Kalau pemerintah Indonesia berjuang, bergerak dengan cara mereka atau cara pergerakan dan cara manusia, akan mengorbankan banyak orang Papua dan akan mengorbankan banyak generasi orang Indonesia. Betul. Dan khususnya buat pemerintah Indonesia, dia harus punya integritas yang salah tetap salah, benar tetap benar. Ya, saya setuju. Agar semua tidak ada kesenjangan, tidak ada ketidakadilan di atas Ya, semua manusia. benar. Karena kita ini semua ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Amin. Jadi dari judul Kau Bukan Binatang ini. Nah, jadi pesan apa buat kakak mau sampaikan buat orang-orang Papua tentang Ya, rasis kemarin? Hal apa yang harus dia lakukan sebenarnya? yang saya mau dorong buat semua yang akan ikut video ini, Ya. saya mau kasih tahu buat saudara-saudara bahwa kau bukan binatang. Kau harus tahu bahwa kau bukan binatang. Titik. Amin. Kau harus tahu bahwa kau ciptaan Allah yang dahsyat dan mulia. Amin. Kau harus tahu bahwa Tuhan tidak keliru menciptakan kau. Amin. Tuhan tidak keliru menetapkan kau di Papua. Amin. Tuhan tidak keliru menetapkan kau untuk buat sesuatu di Papua. Ya. Maka itu saya dorong buat saudara bahwa kamu harus percaya diri dan kamu harus buktikan bahwa kamu bukan binatang, kamu itu manusia. Harus mempercayai diri, harus mempercayai Tuhan, dan harus mempercayai tujuan Tuhan atas kau punya hidup. Amin. Kalau hal itu kamu pegang benar-benar dan kamu tetap dalam Tuhan, Amin. maka apa kata orang itu akan kembali memperbalukan mereka sendiri. Betul. Amin. Tidak perlu kamu reaksi, tidak perlu kamu terpancing. Situasi boleh tidak mendukung Ya. identitas kamu. Betul. Tapi Allah tidak keliru menciptakan kamu dan menetapkan dalam situasi yang keliru itu. Amin. Amin. Terima kasih bersama saya Niesta Buni, bersama Kakak Yosua. Hormat. Hormat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dukung kami terus di saya punya channel. Teman-teman semuanya, bahwa saya mendorong buat teman-teman bahwa sangat penting sekali untuk kita itu saling mendukung. Ya. Salah satu anak muda yang punya talenta yang luar biasa yang Tuhan kasih, maka itu tolong ke depan kalau dia kasih tampil di internet, pastikan teman-teman bisa ikuti semua dan untuk mendukung dia punya channel. Amin. Amin. Itu saya berharap. Kenapa? Karena Amin. dia salah satu dari sekian banyak anak Papua, dia juga salah satu orang terbaik yang Tuhan lagi pakai dia. Amin. 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 Terima kasih teman-teman semuanya. Dalam momen ini itu saja diskusi kami. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Inilah pesan kami dari Papua, dari timur Indonesia, untuk memberkati kalian semuanya yang ada di barat. Salam damai. Hormat. Amin.